Oke, kita lanjutkan ya, masih di metode kualitatif. Sekarang kita ke metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data di sini kalian bisa lihat ada ada tiga ya. Ada wawancara, ada observasi, ada kuesioner ya. Nah, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu bisa pakai yang dua ini ya. Jadi ini bisa kualitatif dan juga kuantitatif. Tapi kalau yang kuesioner biasanya digunakan untuk yang penelitian kualitatif. Ingat ya, kalau yang kuesioner untuk kualitatif karena apa? Untuk mengukur indikator penilaian. Ya, karena di kualitatif itu kan kita nggak bisa tahu atau lebih banyak penilaian ya, karena adanya subjektivitas. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah karena kita menggunakan kuesioner, maka selanjutnya kita perlu melakukan pengujian terhadap variabilitas dan reliabilitasnya, ya. Kenapa? Karena alat ukur yang kita gunakan itu haruslah baik, ya. Baik itu ukurannya apa? Yang pertama adalah valid, yang kedua adalah reliable. Diingat, gampang sekali sebenarnya ketika kalian ditanya gitu ya. Dan ini sering sekali ketika pendadaran gitu nggak tahu fungsinya validitas apa, reliabilitas apa. Padahal penelitiannya pakai alat ukur kuesioner ya. Oke, jadi kalau valid itu artinya tepat dalam mengukur objeknya. Kenapa? Contoh, tadi kan kita punya subjektivitas nih terhadap misalkan preferensi konsumen. Nah, yang kita mau ukur apa sih sebenarnya? Oh, preferensi konsumen dari subjektivitas konsumen masing-masing. Nah, maka alat ukur atau item pertanyaan yang akan kalian sampaikan ke konsumen haruslah tepat dapat mengukur objek tersebut, ya. Kemudian yang kedua, salah satu yang dilihat adalah kekonsistenan dari si alat ukur tersebut. Jadi kalau saya pertanyakan satu orang ke orang yang lain, ya hasilnya nggak akan beda jauh gitu. Misal contohnya yang satu jawab skala satu, satunya 5, jadi banyak kayak gitu. Itu berarti mengindikasikan bahwa alat ukur tersebut kurang reliabel atau bahkan tidak reliabel. Ya, diingat ketika kalian menggunakan alat ukur kuesioner ya, maka harus diuji apa? Alat ukurnya yang baik. Alat ukur yang baik itu yang kayak apa? Berarti harus valid dan juga reliable. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, konsep pengukuran variabel. Oke, kalau saya mau mengukur sebuah variabel atau faktor, menurut Newman 1994 itu terdiri dari dua konsep pokok, yaitu satu konseptualisasinya, yang kedua operasionalisasi. Ya. Oke, kemudian coba kita lihat. Kalau kita bicara tentang konsep, ya, konsep itu berarti teoritis kan? Ya, oke. Berarti konsep atau konstruk abstrak itu merupakan definisi dari konseptualisasi sebuah faktor, ya. Nah, dari konseptualisasi tersebut kita definisi ini, konsepnya apa. Jadi, saya punya sebuah konsep atau konstruk abstrak gitu ya. Misalkan kepuasan gitu ya. Nah, yang mendefinisikan kepuasan itu apa? Oh, misalkan dari sisi tangible. Tangible itu apa? Yang bisa terlihat. Ya, yang terlihat apa? Oh, fisiknya. Fasilitas gitu, tempat, lokasi. Nah, itu definisi konseptualnya. Tapi konsepnya kita bicara tentang variabel kepuasan, ya. Definisinya bisa macam-macam, tangible, empati. Yang namanya empati itu kan bagian dari kepuasan seseorang, gitu kan? Kemudian bisa jadi dari sisi apa namanya? Tangible, empati, responsiveness, dari responnya seperti apa. Itu yang didefinisikan sebagai definisi konseptual gitu ya. Oke, kalau sudah punya definisi konseptualnya, kita pasti operasionalisasi kan. Kita cek di teknis
in case-nya langsung di lapangan. Nah, di sini nanti akan muncullah yang namanya indikator atau ukuran. Sehingga konsepnya yang pertama adalah tingkat konseptual atau teori, tingkat operasional, yang tiga adalah empirisnya. Ya, diingat ketika penelitian kualitatif tidak sesederhana ketika kita itu melakukan penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena secara konsep kalian harus punya definisinya dulu baru kita ketemu indikator atau ukurannya. Ya. eh yang paling susah adalah konsep secara konseptualisasi. Kenapa? Definisi konseptual ini nanti kalian harus cek teori-teori, maka papernya harus banyak ya. Paper yang digunakan harus banyak dan juga referensinya harus terbaru. Oke. Nah, ini yang kurang dari anak-anak yang sudah melakukan penelitian kualitatif adalah dia sudah tahu aja penelitiannya, oh ini nanti dikerjakannya cuma pakai statistik kok. Ya enggak? Kemudian dia langsung aja buat kuesionernya itu seolah-olah dia sudah ada kuesionernya kemudian diimplementasikan. Padahal langkahnya bisa jadi in case satu dengan case yang lainnya itu berbeda. Karena yang namanya subjektivitas dan kasus masing-masing dalam penelitian kualitatif itu berbeda-beda. Tergantung, bisa jadi sama. Oke, atau bisa jadi menyesuaikan satu influence baru atau pengaruh baru dalam lingkungannya sehingga berbeda. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini keterangan aja nanti kalian bisa baca sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang kalau yang tadi adalah konseptualisasi, kalau yang sekarang adalah definisi dari operasional variabel ya. Variabel dapat dilakukan dengan melihat pada dimensi-dimensi perilaku atau sifat-sifat suatu konsep dan selanjutnya menjabarkannya ke dalam elemen-elemen yang dapat diamati dan diukur. Jadi bicara konsep dulu, saya punya dimensi, saya punya elemen. Kalau saya gambarkan, ini adalah primernya. Jadi dalam membuat satu kuesioner tuh nggak asal kita punya pertanyaan gitu ya, sebenarnya ada apa sih istilahnya, kerangkanya atau flowchartnya atau apa ya namanya, framework lah kalau saya bicara, ada perangkat yang mendeliverikan uh, indikator tuh supaya gimana. Nah, kita bicaranya sini primer, ini sekunder, dan ini tersier. Di mana tersier ini adalah elemen poin indikatornya. Oke, besok kalau misalkan kalian penelitian tentang kualitatif, jangan hanya sekedar membuat sebuah kuesioner yang sudah ada. Maka lakukan langkah-langkah ini dengan adanya materi ini, langkah-langkahnya yang baik, ya. Oke. Kemudian saya bicara di sini misal contohnya konsepnya bicara tentang belajar ya. Oke, dimensinya apa aja? Oh, ternyata adalah dimensi pemahaman, satu, ya enggak? Kemudian ada pengingatan, dua. Kemudian ada penerapan, 3 ya. Jadi saya mau ngukur tingkat belajar seseorang dari dimensi pemahamannya, dari dimensi pengingatannya, dan dimensi penerapannya. Kemudian keluarlah setiap dimensi-dimensi itu beberapa elemen ya. Kalau bisa elemen-elemen ini bisa lebih dari 2 sehingga sangat tergali sekali nanti setiap dimensi-dimensi itu apa yang dibutuhkan atau bagaimana kita mengukur belajar melalui dimensi-dimensi itu ke dalam beberapa elemen ya. Contoh lagi elemennya di sini dari sisi pemahaman saya punya A, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar, B, memberikan contoh-contoh yang tepat. Nah, mungkin bisa tambah lagi satu C yang lain. Kalau dari sisi pengingatan, elemennya apa? Mengingat materi setelah beberapa saat. Contoh, mampu menjawab pertanyaan mencongak misalkan. Itu kan bagian dari ngukur dimensi ingat kan? Kalau kita tanya gitu mencongak tanpa harus menulis itu kan sebenarnya mengingat apa yang sudah kita sampaikan. Siswa atau mahasiswa itu masih ingat nggak apa yang kita sampaikan. Kemudian dimensi penerapan itu bisa memecahkan masalah menggunakan konsep-konsep yang dipahami. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan dengan materi-materi lain. Ini ya cara membreakdown sebuah kuesioner. Ingat, sudah saya kasih tahu langkah-langkahnya gimana. Jadi supaya besok ketika kalian penelitian tugas akhir jangan sampai salah dalam mendefinisikan indikator penilaian untuk penelitian kualitatif.
Oke, selanjutnya ini hanya keterangan, salah satu cara untuk mengukur hal-hal yang subjektif, ingat, kembali lagi kualitatif bicara tentang subjektivitas, dengan mengurangi tingkat keabstrakan menjadi perilaku yang dapat diamati. Kebayang ya, bahwa sesuatu yang abstrak itu harus kita ukur, harus kita capture nih. Maka kalau bisa ya benar-benar capturean tadi supaya valid gitu kan, karena alat ukur itu harus baik, itu ya kalau bisa perilaku yang diamati itu mudah tergambarkan ya. Oke, contoh konsepnya haus, ya subjektif kan, adalah abstrak. Tetapi perilaku orang yang sedang haus dapat diamati kan, dan diukur dari jumlah minuman yang diminum. Haus itu kan abstrak. Bagaimana kita menginterpretasikan haus kan? Nggak bisa, pakai angka juga nggak bisa. Tapi kita bisa dekati dengan menghitung sesuatu parameter ya nggak? Oh, parameternya jumlah gelas yang diminum. Oke, parameternya apa? Gelas yang diminum. Oh, kalau saya misal saya bertiga gitu ya. Ada A, ada siswa A, ada siswa B, ada siswa C. A 5 gelas, B 2 gelas, C 10 gelas. Kebayang nggak mana yang dapat kita ukurkan terhadap konsep haus tadi? Pasti yang C kan gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, proses penurunan konsep-konsep yang abstrak sehingga dapat diukur disebut sebagai operasionalisasi konsep. Ingat ya, yang tadi di atas nih. Pertama kita bicara tentang konsep teori dulu, kemudian tingkat operasionalnya tuh lebih ke teknis. In case apa yang bisa kalian ukur langsung berdasarkan subjektivitas konseptualisasi tadi ya. Oke. Semoga sampai sini lebih jelas terkait dengan penelitian kuesioner. Penelitian kualitatif menggunakan indikator penilaian kuesioner. Nanti slide-slide selanjutnya bisa kalian baca sendiri karena itu hanya teknis bagaimana menerjemahkan, bagaimana membuat atau pengembangan skala dan lain-lain gitu ya. Oke, penjelasan saya berkaitan dengan kuesioner cukup sampai sini. Nanti kalian lihat aja contohnya di slide 45 itu. Kita lihat tuh, elemennya strategi, deskripsinya apa, konstruknya kebijakan strategis, kemudian variabel operasionalnya apa, format kuesionernya sudah dijelaskan. Contoh ya, saya bacain. Elemennya adalah strategi. Deskripsinya apa? Meliputi aksi yang terkoordinasi serta pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang dinamakan strategi, deskripsinya tadi. Konstruknya apa? Oh, kebijakan strategis. Dari kebijakan strategis, kita punya beberapa variabel operasional. Apa aja? Adanya kebijakan di bidang lingkungan hidup, adanya sasaran dan target dalam minimasi limbah, adanya rencana pengembangan proses produksi dan teknologi dalam rangka minimasi limbah, adanya rencana alokasi sumber daya perusahaan untuk kegiatan minimasi limbah, dan juga adanya dukungan finansial dari perusahaan untuk mendanai upaya-upaya minimasi limbah. Ini variabel yang akan kita gunakan untuk mengukur si strategi. Format kuesionernya kita kembangkan dalam sebuah kalimat, ya kan? Di sini variabel operasionalnya 5, format kuesionernya jadi ada 5. Begitu seterusnya untuk slide-slide selanjutnya nanti kalian bisa baca dan bisa didiskusikan dengan saya di grup. Oke? Kalau contoh kuesionernya kalian bisa lihat di halaman atau slide 62. Nah, kita bisa tuliskan di situ pertanyaannya di sebelah kiri, kemudian skalanya kita tentukan tadi di bahasan ada 5 skala, 7 skala, 9 skala, 4 skala. Nah, ini disesuaikan dengan keperluan kita, ya. Kalau di slide kebetulan ada 5 skala. Sangat setuju, setuju. Istilahnya di sini biasa gitu ya, atau tidak mempunyai pendapat, normal, netral gitu, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sangat tidak sesuai disesuaikan dengan definisinya. Oke, begitu penelitian kualitatif.